Baik, ini hanya tambahan saja berkaitan dengan penyusunan alat evaluasi yang harus kita perhatikan itu terutama dari kompetensi dasar. Di awal dari kompetensi dasar yang ada. Nah, misalnya kita belajar bersama ya, misalnya menyusun RPP yang tiga komponen. Nah, kita perlu memahami dulu kompetensi dasar khas masing-masing mata pelajaran. Misalnya di sini dicontohkan mata pelajaran bahasa Indonesia di jenjang manapun ya. Misalnya di sini ada kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi isi teksnya. Ini termasuk dalam level C1 ya di sini C1. Kemudian ada kompetensi dasar 4.1 menyimpulkan teks. Misalnya ini C2. Kemudian 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks. C4 dan KD42 menyajikan atau menulis teks. Ini termasuk dalam C6. Nah, selain memahami kompetensi dasar, kita juga perlu memahami perbedaan tujuan dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada tabel ya, tabel perbedaan. Nah, di sini perhatikan yang warna kuning dan yang warna putih. Nah, ini yang indikator menggambarkan pada dasarnya keduanya sama adalah mengacu pada kompetensi dasar dan dirumuskan secara spesifik dengan kata kerja operasional. Nah, kemudian perbedaannya untuk yang indikator ini menggambarkan hasil belajar, kemudian yang kedua, indikator merupakan tolak ukur ketercapaian kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, dasar pembuatan alat evaluasi alat penilaian atau alat penilaian. Kemudian ini bersifat generik. Sedangkan untuk yang tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar. Kemudian nomor 2, arahan untuk mencapai kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan ini merupakan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, tujuan merupakan dasar pembuatan tugas dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ini bersifat kontekstual. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah menentukan tujuan dan indikator pencapaian kompetensi. Kalau diibaratkan sebuah gambar ya, dalam gambaran indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran itu seperti ini. Misalnya di sini ini merupakan tangga ya yang menuju ke atas. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan anak buah tangga yang nanti akan mencapai kepada paling atas yaitu tujuan pembelajaran. Jadi mengarah terus semakin tinggi, dan akhirnya dia mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua adalah pengembangan indikator pencapaian kompetensi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini yang penting sekali. Nah, tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh murid, oleh siswa, oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada kompetensi dasar tersebut. Kemudian yang kedua, rumusan indikator pencapaian kompetensi menggunakan kata kerja operasional yang sudah tadi saya paparkan di slide yang bisa diukur, yang dapat diukur. Kemudian dirumuskan dalam kalimat simpel, jelas, dan mudah dipahami. Juga tidak mengandung atau menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan dan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, yang ketiga adalah kita harus paham indikator pencapaian kompetensi itu ada 3 jenis. Nah, di sini ya. Yang pertama itu adalah kategori IPK, indikator pencapaian kompetensi merupakan indikator kunci. Nah, ini uraiannya itu adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi, ya di slide ada. Ini ada urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Dan kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat dalam kompetensi dasar ini yang spesifik untuk indikator kunci. Nah, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar
dan dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, itu adalah indikator pendukung. Nah, di sini pendukung ini adalah membantu peserta didik, murid, siswa mempelajari atau memahami indikator kunci. Jadi, apa sih yang dapat membantu? Nah, ini kan di sini ada indikator pendukung. Kemudian dinamakan juga indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik, berkaitan dengan indikator kunci yang telah dipelajari. Nah, yang ketiga ada indikator pengayaan, dan ini bersifat tantangan. Jadi, urayanya adalah indikator pengayaan itu mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Ini tidak selalu harus ada. Jadi dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal kompetensi dasar. Nah, yang keempat, ini contoh ya. Contoh cara cara menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang pada box merah ini ada merupakan hal yang penting. Misalnya dalam kompetensi dasar dalam RPP 3 komponen ya, ada satu lembar itu. KD harus dituliskan secara berpasangan antara kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Adapun penentuan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan itu harus menitik beratkan pada kompetensi dasar apa dalam satu pertemuan tersebut. Oleh sebab itu, kadang dalam satu pertemuan indikatornya banyak yang pengetahuan atau keterampilan atau bahkan hanya keterampilan saja. Mengingat indikator pengetahuan misalnya sudah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya. Namun akan lebih baik jika dalam satu pertemuan indikator dan tujuan ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Misalnya ini, ya perhatikan dulu yang ini ya. Ini contoh KD Bahasa Indonesia 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks eksposisi. Nah, ini disebut dengan C1 level kognitif level 1. Nah, ini masih level 1 ya. Mengidentifikasi. Kuncinya di sini, mengidentifikasi. Ini adalah level kognitifnya. Nah, ini jenis pengetahuannya ya. Kemudian menyimpulkan yang bertulisan warna merah ini termasuk dalam C2. Nah, ini merupakan KD utama yang dipelajari dalam pertemuan ini. Misalnya, lalu kita pecahkan menjadi beberapa indikator. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 indikator. Yang biru ini ya, menjawab, mengidentifikasi, menentukan, menyimpulkan. Ini termasuk ada di dalam kata kerja operasional yang termasuk dalam level C1 ini atau level kognitif 1. Nah, yang dimaksud dengan indikator-indikator tadi, yang ini pertama misalnya menjawab 5 pertanyaan dari teks eksposisi. Ini indikator pencapaian kompetensi pendukung, kemudian yang mengidentifikasi juga pendukung, menentukan kalimat utama, ini juga pendukung, dan yang terakhir ini adalah menyimpulkan teks eksposisi. Isi teks eksposisi ini merupakan indikator kunci. Nah, dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Setelah membaca teks eksposisi diharapkan. Ini merupakan kondisi yang merupakan komponen tujuan pembelajaran. Murid dapat, nah murid di sini adalah subjek, audiens ya. Kemudian dapat mengidentifikasi ini behavior ya. Kemudian isi teks teks eksposisi dengan benar. Ini merupakan degree dan dalam satu tujuan pembelajaran itu harus memiliki komponen audience, behavior, condition, and degree. Nah, ini harus ada ya. Dan ini sangat menentukan sekali ketika nanti akan menyusun sebuah penilaian. Dan ini ya tadi alat penilaian. Maka di sini apabila sudah semuanya dituliskan, nanti penilaian seperti ini. Nah, ini ya tadi misalnya indikator menentukan permasalahan yang akan ditulis dalam bagian tesis di teks eksposisi. Nah, di sini soalnya misalnya buatlah kerangka
teks eksposisi yang di dalamnya harus terdapat tesis, rangkaian argumen, dan ini penegasan ulang. Nah, ini merupakan soal esai ya, contoh soal esai. Dan di sini skornya 50. Dan ini disusun berdasarkan yang tadi, indikator-indikator tadi ya. Di sini ada banyak sekali. Ini hanya satu saja saya contohkan karena waktu juga, dan ini juga akan menentukan rubrik penilaiannya. Seperti ini. Ada nomor, kriteria, dan skor. Misalnya skor tertingginya berapa? Di sini 50. Nah, ini harus sesuai dengan di sini. Nah, kenapa 50? Ada 3 struktur teks dengan benar disampaikan oleh siswa atau peserta didik. Baik, itu tambahan dari kami tentang penyusunan alat evaluasi, alat penilaian khusus untuk tes tertulis seperti ini. Terima kasih.